Agustus mau dirayain di IKN nanti upacara. Bagaimana masyarakat di sini untuk merayakan 17-an di sini? Ya semangat lah. Semangat ya Bu ya. Menurut saya dan warga sini menyambut baik akan diadakan 17. Kami merasa bangga. Pembangunan IKN ini ada dampaknya nggak ke Bapak? Untuk sarana prasarana, terutama jalan ya, sangat membantu untuk warga sini karena semua jalan diperbaiki. Mbak Lisa, ini 17 Agustus mau dirayakan di IKN sebagai warga Sepaku, gimana Pak? Sangat semangat, soalnya membangkitkan ekonomi di sini ya kan. Ibu bagaimana menghadapi akan 17-an di sini? Semangat lah, soalnya ini pertama kan. Ibu pengen nggak masuk ke sana lihat langsung? Pengen sih, belum pernah ini. Katanya masuknya agak susah. Tapi Ibu sebagai masyarakat Sepaku bagaimana melihat pembangunan IKN ini? Mudahanlah ke depannya bagus kan. Negatif yang dirasain apa Bu? Jalanannya kurang debu sekarang tuh. sekarang. Iya. Saya ada di kawasan perumahan para menteri. Jadi kalau bisa dilihat di belakang saya itu adalah rumah-rumah menteri. Ini kabar dari Pak Danis, ini adalah rumah Pak Basuki, Menteri PUPR. Kita coba untuk bisa melihat apa saja, seperti apa fasilitasnya. Jadi sekarang kita akan melihat rumah atau tempat tinggal dari ASN yang akan pindah ke ibu kota Nusantara. Jadi mari kita melihat isi di dalamnya seperti apa. Oh, ini luasnya. Satu ini berapa, Pak? 98 meter. 98 meter persegi. Jadi kita berada di ruang ininya, ruang keluarga, Ya. yang ada untuk bekerja Ini ya. mungkin ruang kerja ya di situ. Ruang makan. Kita masuk lihat kamar mandinya. Coba kita ya. Wah. Sejuk. Semua sudah berfungsi lah ya. Toilet. Kita coba kelasnya. Sudah berfungsi semua. Ini lihat ruang, kita lihat ruang kamar. Ini kamar tidur utama. Ini luasnya kalau kamar tidur utama kira-kira berapa ini, Mas? Sekitar 10 meter persegi. Ini lengkap dengan apa sih? Lemari. Iya. Ada balkon kalau yang ini. Yang ini ada balkon. Oh, ini ada. Jadi ini ada balkon. Ini sepertinya ruang anak gitu ya. Iya. Kamar anak juga lengkap, ada meja, tempat tidur, ada juga lemari, aircon juga. Ini juga sama. Sama. Ini juga nampaknya ruang anak. Unit kita ada smart home system seperti ini. Jadi dia bisa untuk mematikan lampu, air conditioning, kemudian segala macamnya dari sini. Dan ini bisa dilepas kayak tablet. Kemudian yang kedua ini juga bisa dikonek ke handphone pengguna. Dan ini untuk di ruangan luar, ini tidak ada AC ya, semua pakai. Tidak ada AC, karena memang kita sirkulasinya untuk building, karena ada sirkulasi udara. Saya sudah melihatlah di dekat, tapi ada pertanyaan publik yang belum terjawab, yaitu ini kok proyek IKN seperti kebut-kebutan, buru-buru, kualitasnya gimana? Yakin kualitasnya ini bagus? Yakin. Apa yang menjamin yakin itu? Pertama ya, pelaksanaan ini di dalam kontrak kita mengadop namanya SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Kalau dalam bahasa internasionalnya QHSE, Quality, Health, ya,
kemudian safety dan environment. Di dalam kontrak itu kita punya jadwal kapan ini dilaksanakan sampai dia harus selesai. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi, kita kebetulan berada di tower ASN ini ya. Ini mempunyai kontrak, kita mempunyai kontrak 47 tower, Mbak. 47 tower itu secara kontrak selesainya memang Desember, ya. Tetapi secara tahapan itu pada bulan Agustus ini akan selesai 12 tower. Ya. Kemudian nanti sekitar Oktober menjadi kurang lebih 21 tower, baru pada akhir itu 47 tower. Nggak ada yang terburu-buru. Memang pada saat ini akan selesai 12 tower. Ini contohnya satu unit ini. Jadi memang ini sudah sesuai schedule. Sudah sesuai schedule dari awal. Sudah sesuai. Bukan dikebut-kebutin karena Pak Presidennya sudah mau. Ini di sini ada 3 orang nih ya yang bertanggung jawab dari penyedia jasa, ini Mas Galang, ya. Kemudian dari PU ini yang langsung di lapangan Mas Riki. Kemudian dari manajemen konstruksi ya yang betul-betul mengawasi kualitas. Mereka selalu ada di sini day by day untuk memastikan kualitas 3 ini. Saya mau nanya jujur, merasa ini dikejar-kejar tidak mengerjakan IKN? Kalau dari segi kami tidak sama sekali, karena kami sudah punya timeline-nya untuk pekerjaan ini, mulai dari target-targetnya, kemudian juga prosedurnya sudah dijalankan sesuai dengan SOP seperti yang dijelaskan Pak Danis tadi. Tidak ada yang dikejar-kejaran ya? Tidak ada yang dikejar. Bapak juga Pak Riki tidak merasa seperti itu? Semangatnya aja. Tadi yang disampaikan oleh Pak Riki ya semuanya sudah on schedule. Ada target-target yang tadi disampaikan Pak Danis 12, 21 dan nanti berakhir di 40. Kalau kita bicara apa yang dibabat dari IKN itu kan di dalamnya tidak hanya tumbuhan, Pak. Ada fauna di dalamnya, apalagi itu adalah fauna endemik kita. Betul. Gitu. Itu bagaimana pemerintah memastikan bahwa itu mereka tidak akan kehilangan rumah